Logika bola, everything about football, relax, ringan, sederhana. Let's go. Hasil akhir dari sebuah pertandingan Liga Arab Saudi antara Al-Feiha versus Al-Nassr, di mana kali ini Al-Nassr menang dengan skor meyakinkan 3-1. Dan masing-masing gol dicetak melalui brace dari Anderson Talisca, kemudian ditutup oleh Otavio di menit ke-74. Ada beberapa catatan menarik di pertandingan tersebut dari sepanjang pertandingan babak pertama hingga babak kedua. Nah, di pertandingan tersebut Al-Nassr tidak bisa turun dengan kekuatan penuh karena memang absennya beberapa pilar penting menjadi sebuah pertanda yang cukup serius bagi Al-Nassr atau menjadi permasalahan yang cukup pelik bagi Luis Castro untuk meracik sekuat mereka. Dan terlihat sepanjang pertandingan 20 menit hingga bahkan 45 menit babak pertama, Al-Nassr sangat kelihatan sekali bahwa keteteran dan tidak bisa membangun serangan dengan baik. Lini depan tidak bisa berjalan dengan baik, dan yang menjadi catatan penting di lini tengah, absennya Brozovic betul-betul menjadi catatan yang mesti diperbaiki. Kemudian di lini belakang absennya Laporte juga menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Dan bahkan di pertandingan kali ini kita bisa mengistilahkan bahwa sebuah definisi dari sebuah keberuntungan yaitu bernama Anderson Talisca. Bagaimana tidak, Anderson Talisca memang mencetak 2 gol atau mencetak brace di pertandingan kali ini melalui sontekan yang cukup luar biasa. Berawal dari assist Cristiano Ronaldo, kemudian dia membelokkan bola ke gawang, kemudian melalui juga heading yang sangat akurat. Namun catatan dari Talisca di babak pertama, dia memang tidak bisa mengkreasi sebuah peluang, tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada, sering kehilangan bola, dan bahkan terlihat di lorong ganti. Ketika babak pertama berakhir, Anderson Talisca sempat dimarahi oleh Sadio Mane karena memang Talisca seringkali meninggalkan ruang atau meninggalkan posisinya out of the box, sehingga dia menjadi celah untuk dilakukan sebuah pressing oleh pemain belakang lawan. Di pertandingan antara Al-Nassr versus Al-Feiha babak pertama terlihat sekali bahwa Al-Nassr memang tidak bisa berbuat banyak, tidak efektif, kemudian kalah pressing, kalah penguasaan bola. Faktor lini tengah tentu menjadi sesuatu yang sangat krusial dengan memainkan seorang Fofana. Ternyata Fofana sama seperti sebelumnya bahwa dia tidak bisa menggantikan posisi dari seorang Brozovic. Selain ketidakhadiran Fofana, faktor ketidakhadiran seorang Khaibari juga menjadi sesuatu yang sangat krusial. Ditambah juga Aymeric Laporte di belakang yang absen, maka praktis di lini tengah dan lini belakang Al-Nassr memang sering kali keteteran dieksploitasi habis-habisan oleh pemain lawan. Beruntung Al-Nassr bisa memaksimalkan peluang dan bisa memenangkan pertandingan di babak kedua. Walaupun di babak pertama memang nyaris saja Al-Nassr kalah karena secara permainan mereka memang tidak bisa mendominasi. Dan berawal dari sebuah kritik atau bentuk sebuah kritik dari seorang Sadio Mane, di mana ketika dia menuju lorong ganti dia memarahi seorang Anderson Talisca karena memang tidak bisa bekerja sama dengan baik di lini depan. Kemudian Sadio Mane dan juga Cristiano Ronaldo dan juga Anderson Talisca perlahan-lahan mulai menemukan ritme permainannya di lini depan. Ronaldo yang sedikit mundur ke belakang, kemudian dia berganti posisi menjadi winger kiri. Kemudian Sadio Mane yang perlahan-lahan juga menyisir di area kanan pertahanan lawan, barulah bisa menciptakan beberapa peluang yang efektif, dan Anderson Talisca bisa mencetak sebuah gol. Ini kelihatan sekali bahwa ketika seorang Brozovic absen, maka kreator di lini tengah Al-Nassr tentu memang tidak ada pelapis yang bisa sepadan untuk menggantikannya.
Kemudian ketika seorang Khaibari juga tidak bisa bermain, maka orkestra lapangan tengah dari Al Nassr tidak berjalan. Tidak ada yang bisa mengatur ritme, tidak ada yang bisa mengatur tempo. Kemudian tidak ada yang bisa mendistribusikan bola dari tengah ke depan atau memotong serangan lawan yang bisa menembus lini pertahanan mereka. Dan ketidakhadiran Laporte terlihat sekali ternyata Madu memang tidak bisa menggantikan peran dari Laporte. Berkali-kali hampir saja di babak pertama dibobol karena memang Nawaf melakukan beberapa penyelamatan yang sangat baik dan sangat krusial. Al Nassr masih bisa bermain aman di babak pertama. Namun di babak kedua perlahan-lahan mereka mulai menemukan ritme permainan sehingga bisa bermain efektif dan memanfaatkan sedikit peluang yang ada. Karena keasikan menyerang, Al-Feiha kadang memang cenderung terlalu ofensif sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Celah itulah yang kemudian secara kolektivitas tim dimanfaatkan oleh seorang Cristiano Ronaldo, kemudian Garib dan juga Talisca. Makanya sekali lagi saya bilang bahwa Talisca cukup beruntung kali ini. Selain memang finishingnya bagus, di babak pertama dia memang sama sekali tidak kelihatan perannya, sama seperti Fofana. Ketika dia membawa bola cenderung kehilangan bola. Kemudian ketika dia diberikan sebuah peluang cenderung egois. Kemudian ketika dia memainkan sebuah permainan yang semestinya umpan 1-2, dia cenderung mengambil sebuah keputusan yang keliru sehingga tidak bisa berjalan dengan baik apa yang diinginkan oleh Luis Castro di babak pertama. Luis Castro juga terlihat sangat kecewa melihat penampilan Al Nassr di babak pertama karena tidak efektif, tidak bisa memanfaatkan peluang, salah passing, salah umpan, keteteran di pres lawan, kemudian juga banyak sekali pelanggaran tidak penting yang dilakukan. Untung saja perlahan-lahan Al Nassr bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik. Ya walaupun di pertandingan kali ini sang mega bintang Cristiano Ronaldo tidak mencetak gol, namun kelihatan sekali bahwa peran dari Ronaldo, dia memberikan satu assist yang sangat krusial kepada seorang Anderson Talisca. Kemudian Ronaldo memang sudah sangat jauh dari stigma negatif yang mengatakan kalau Cristiano Ronaldo seseorang yang egois. Ternyata dia justru play as a team, atau dia bermain untuk tim. Dia bermain untuk Al Nassr, bukan bermain individual. Karena dia memang terlihat begitu nyaman memainkan umpan dari kaki ke kaki dan tidak melakukan sebuah keputusan-keputusan yang cenderung menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan rekan-rekan yang lain. Maka saya katakan bahwa di pertandingan kali ini memang Al Nassr keteteran, hanya saja memang cukup beruntung bisa memenangkan pertandingan dengan skor 3-1 melalui brace dari seorang Anderson Talisca dan ditutup melalui gol yang sangat keren dari seorang Otavio. Gol dari luar kotak penalti merupakan satu gol yang bisa dibilang goal of the week kali ini, gol terbaik pekan ini, dan itulah yang menjadi kill the game atau menjadi gol penutup yang menghancurkan mental lawan sehingga Al Nassr bisa dipastikan menang. Dan di menit-menit akhir pertandingan rata-rata pemain depan diganti oleh Luis Castro. Itu sebuah tanda bahwa Al Nassr memang keteteran sehingga terpaksa lini depan diganti dengan pemain belakang untuk mempertahankan sebuah kemenangan. Itu saja, salam sepak bola.